Ya, jumpa lagi pada perkuliahan psikologi kognitif. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai attention and consciousness yang merupakan pembahasan yang ada pada chapter 3 dari buku Farmer and Matlin ya. Pada pertemuan ketiga ini akan terdapat 5 video, jadi akan ada 5 bagian video yang mohon ditonton oleh Anda semuanya ya, agar bisa memahami materi ajar yang dibutuhkan. Nah, sebelum mulai saya akan meminta Anda untuk mencari beberapa istilah berikut ini. Boleh Anda pause dulu untuk mencarinya, yaitu divided attention, selective attention, dichotic listening, strobe effect, dan visual search. Silakan. Ya, baik. Jika sudah, maka kita akan membahas mengenai, sebelum kita mulai membahas, kita akan mencoba satu exercise dulu ya. Exercise-nya di sini tidak sulit, Anda hanya diminta untuk mencoba berkonsentrasi. Oke, exercise pertama, perhatikan sekitar Anda, fokuskan perhatian pada setiap objek yang terlihat, semua yang terlihat. Katakan selain dari laptop Anda atau tablet Anda, ada barang yang ada di atas meja, atau di atas tempat tidur, atau juga ada jendela di kamar Anda, atau di ruang tempat Anda sedang melihat apa yang ada di luar jendela, kemudian apa yang tertempel di dinding Anda, semua objek yang bisa terlihat Anda fokuskan. Fokus semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Semuanya diperhatikan, terlihat, kemudian sekarang Anda perhatikan juga semua suara yang terdengar. Jika Anda mendengarkan ini pagi-pagi, mungkin ada suara tukang sayur, ada terdengar suara orang bercakap-cakap, suara TV, musik Anda. Kemudian selain itu, ternyata karena ada yang sedang memasak, ada bau wangi tercium, atau kalau Anda belum mandi, mungkin ada bau badan Anda yang tercium, gitu ya. Dan kemudian rasakan juga tangan Anda sedang menyentuh meja kah, memegang laptop, apa rasa baju yang menyentuh kulit Anda, semua diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat. Silakan Anda pause selama 1 menit untuk memperhatikan semua hal tersebut. Ingat, tidak boleh ada yang terlewat, semua harus diperhatikan. Baik, setelah di-pause, saya ingin bertanya. Setelah semua diperhatikan, hal yang dilihat, hal yang didengar, hal yang dicium atau dibau, dihidu, hal yang disentuh, apa rasanya ketika Anda harus memperhatikan semua hal tersebut? Pusing? Capek? Biasanya itu yang dirasakan ya. Ketika semua sensasi yang dapat Anda peroleh itu difokuskan secara bersamaan, mungkin Anda bisa pingsan, gitu ya, atau pusing, atau sehingga pada akhirnya menyerah dan hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. Tidak semua yang dirasakan, semua yang dicium, semua yang disentuh, semua yang dilihat itu bisa difokuskan oleh Anda. Kenapa ya kayak gitu ya? Padahal kan itu semuanya indera yang beda-beda. Ya nggak apa-apa gitu. Kenapa semuanya nggak bisa semuanya masuk? Nah, jawabannya tentu ada di sini. Karena otak kita tuh otaknya memiliki kapasitas terbatas. Tidak bisa otak kita itu attend ataupun memperhatikan semuanya, gitu ya, pada satu waktu. Jadi pasti ada batasnya, ada limitasinya. Jadi apa sih atensi itu? Atensi itu adalah konsentrasi dari satu aktivitas mental yang memungkinkan kita semua untuk menginput
secara ini ya terbatas, informasi-informasi yang ada yang diperoleh dari sensori ke dalam stream informasi kita atau ke dalam pengetahuan kita, gitu ya, ke dalam memori kita. Gitu ya. Nah, kalau melihat seperti ini artinya memang atensi itu merupakan suatu yang sifatnya harus aktif dan dilakukan secara sadar. Benar nggak seperti itu? Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya ada dua proses yang terjadi pada atensi, yaitu ada yang sifatnya bottom up, artinya semua sensasi yang tadi dilihat, semua sensasi yang dicium, semuanya diambil dan kemudian diproses pada otak, gitu ya. Proses itu diintegrasikan dan diberikan maknanya. Cukup nggak tapi dengan bottom up itu? Ternyata enggak, karena harus ada juga proses yang top down sifatnya. Katakan proses bottom up itu ada suara orang bercakap-cakap, kemudian ada suara gelas dan piring berdenting, itu masuk ke dalam ke dalam memori Anda. Kemudian diintegrasikan, oh itu ada suara orang dan ada suara gelas berdenting. Dari top down, dari memori Anda tahu bahwa ada orang bercakap-cakap dan ada suara gelas berdenting, itu kemungkinan adalah ada orang sedang makan atau sarapan atau makan siang bersama-sama sambil berbicara. Karena kita sudah tahu dari pengalaman, ada ide, ada harapan, ada ingatan gitu ya, yang bisa menginterpretasikan informasi sensori yang tadi masuk. Nah, jadi proses atensi itu memang selalu bersandar pada proses bottom up dan top down. Jadi bottom up itu untuk memberikan informasinya, kemudian diintegrasikan dan dimaknakan melalui proses top down. Nah, ini sangat sesuai dengan tema 4 dari kognitif ini, yaitu proses kognitif itu terkait satu sama lain, tidak terpisah, tidak beroperasi secara terpisah-pisah. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan sebagai divided attention. Jadi atensi ini ternyata kalau misalnya berdasarkan dari exercise yang pertama kita tadi, ternyata kita tidak bisa attend pada semua informasi yang diperoleh oleh sensori. Tapi kita hanya memperhatikan atensi-atensi yang kita butuhkan saja. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita memperhatikan dua atensi atau dua informasi secara bersamaan? Itu yang dikatakan sebagai divided attention, yaitu saat seseorang mencoba untuk memberikan persepsi terhadap dua atau lebih stimulus dan memberikan respon sesuai yang dibutuhkan dari stimulus tersebut, gitu ya. Nah, kuncinya adalah divided attention ini membutuhkan atau menuntut manusia atau kita itu untuk memberikan perhatian yang sama kepada dua atau lebih informasi. Kita kembali lagi pada tulisan di awal tadi. Sementara otak memiliki limitasi, gitu ya. Jadi apakah mungkin dilakukan divided attention? Ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan. Jadi ada orang bilang, perempuan itu multitasking gitu ya, dikatakan gitu. Karena memang perempuan itu suka melakukan, atau ibu-ibu sih tepatnya, suka melakukan dua hal secara bersamaan. Ngasih makan anak sambil misalnya menyetrika gitu ya. Wah, itu pekerjaan rumit itu ya. Artinya dengan multitasking ini orang berusaha untuk bisa menyelesaikan dua tugas secara bersamaan pada saat yang sama gitu ya. Tapi seperti tadi, otak itu memiliki kapasitas yang terbatas, sedangkan dua hal ini harus diberikan perhatian yang sama besarnya gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena stream ataupun kemampuan otak itu terbatas, yang tadinya perhatian itu penuh hanya pada satu hal, ini harus dibagi menjadi dua hal, sehingga dengan keterbatasan kemampuan atensi ini, keterbatasan working memory, keterbatasan long term memory membuat atensi yang dibagi ini walaupun sama besarnya, tapi tidak
secara penuh. Misalnya Anda menonton kuliah ini di layar sebelahnya Anda sambil nonton drama Korea. Bisa nggak Anda mengikuti ceritanya? Mungkin secara garis besar kebayanglah Mbak Ira tadi cerita tentang atensi terbagi ya gitu deh. Sementara di drakor, oh kayaknya tadi ada si pemerannya si siapa namanya? Dia sedang apa namanya? Berjuang memperoleh perhatian dari pacarnya misalnya gitu ya. Tapi detil apa yang dikatakan oleh atau lain-lain apa atau detil-detil yang ada di drama tersebut, di scene drama tersebut mungkin akan terlewat oleh Anda. Demikian juga apa yang saya katakan mungkin juga akan terlewat atau ya garis besarnya mungkin tahu, tapi tadi apa ya yang dibilang kapasitas atensi terbatas itu ya? Apa ya? Ada working memory sih, tapi apa ya itu working memory-nya gitu ya? Itu akan terlewat oleh Anda, gitu ya. Ini yang sering menjadi kampanye dari penggunaan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan, gitu ya. Karena walaupun kita bisa mengemudikan sambil mendengarkan orang lain berbicara di telepon di sana, tapi sebenarnya waktu kita untuk bereaksi itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena atensi kita terbelah menjadi dua. Jadi kita reaksinya akan terlambat untuk bicara, juga reaksinya akan terlambat ketika menyetir. Jadi kalau misalnya ketika mengemudi di depan sana nggak ada apa-apa, mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi ketika harus mengerem mendadak, maka akan menjadi masalah karena waktu reaksinya terganggu oleh tugas lain yaitu mendengarkan orang di telepon, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi ada dua streamline, ada dua pathway yang memang diaktifasi oleh tugas ini, gitu ya. Nah sebenarnya saat penggunaan telepon genggam saat menyetir ini apa ya namanya? Sebenarnya tidak, malah katanya menurut penelitian lebih berbahaya ketika mendengarkan penumpang di sebelah kita berbicara lewat telepon genggam saat kita menyetir, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan telepon genggam saat menyetir, kita memusatkan perhatian pada menyetir. Menyetir itu juga tugas kompleks ya soalnya ya. Megang kendali setirnya, melihat ke depan, dan kemudian mengemudikan rem serta gasnya. Ditambah lagi kita menelpon. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara sehingga kita bisa meresponnya dengan tepat. Tapi kalau misalnya teman di sebelah kita saat kita mengemudikan, teman sebelah kita lagi bicara, itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena selain mengemudi, kemudian kita mendengarkan teman kita berbicara. Tapi teman kita bicaranya utuh nggak? Enggak, karena kan dia lagi bicara sama orang lawan bicara di telepon. Otak kita menjadi aktif lagi, mencari tahu apa ya yang dibicarakan oleh oleh si penumpang ini gitu ya, si teman ini, kok dia tiba-tiba bicara tentang memang si lawan bicaranya ngomong apa? Artinya tidak hanya 2 pathway tapi ada 3 pathway yang berlomba mencari perhatian atau bekerja dalam otak kita. Gitu ya. Dengan adanya 3 pathway sekaligus itu menjadi semakin lama lah reaction time kita, gitu ya. Jadi itu kan kenapa dikatakan ada menurut penelitian bahwa ketika mendengarkan pembicaraan yang tidak utuh itu justru jauh lebih berbahaya daripada menggunakan telepon genggam kita yang berbicara dengan lawan bicara di sana, luar sana. Nah, itu terkait dengan divided attention. Artinya walaupun bisa dilakukan tapi sebenarnya menurunkan kualitas ataupun kemampuan dari atensi kita itu sendiri. Nah, berikutnya adalah terkait dengan selective attention. Kalau tadi atensi yang ada dibagi, kalau ini sekarang saya nggak mau ngebagi, tapi saya mau memusatkan hanya pada satu hal saja, sehingga saya menjadi lebih konsentrasi, gitu ya. Nah, itu dengan seperti itu, maka perhatiannya dipusatkan pada satu hal, yang lainnya diabaikan, gitu ya. Dan ini sesuai dengan tema kedua,
dari buku ini yang menyatakan bahwa peranti kognitif ini didesain dengan sangat baik. Fitur-fitur yang ada ini dimiliki oleh kognisi atau otak kita untuk bisa bekerja dengan lebih efektif, gitu ya. Nah, fitur dari selective attention ini bisa menyederhanakan hidup karena kita nggak harus membagi atensi kita, tapi kita cukup berkonsentrasi pada satu stimulus saja dan bisa menguntungkan karena kita menjadi lebih fokus dan lebih cepat dalam bereaksi. Nah, salah satu contoh dari selective attention ini adalah dichotic listening. Dichotic listening ini adalah di mana ketika telinga kanan dan telinga kiri itu meregister informasi yang berbeda. Kapan itu terjadinya? Oh, itu sering sekali terjadi ketika kita menelpon di tengah keramaian, ketika kita lagi ngobrol dengan teman di kafe yang ramai dan sebagainya, gitu ya. Atau bahkan ketika sedang mendengarkan musik sambil juga mendengarkan orang berbicara. Nah, pada dichotic listening ini dilakukan pengabaian pada salah satu pesan yang masuk atau dilakukan shadowing, gitu ya. Nah, pesan suara yang diabaikan dan tidak diberikan atensi, maka apapun yang terjadi pada suara yang diabaikan ini biasanya perubahan-perubahannya kita nggak aware lagi. Namanya juga tidak kita berikan atensi, kita hanya memberikan atensi pada satu hal. Nah, ini bisa terjadi atau ada penelitian atau eksperimen yang dilakukan terkait dengan dichotic listening di mana dilakukan shadowing ini. Nah, waktu itu dikatakan bahwa ada terjadi beberapa perubahan yang tidak terperhatikan oleh responden penelitiannya. Misalnya bahasa yang berganti. Nah, dari yang tadinya berbahasa Inggris itu berubah menjadi Jerman. Ketika ditanyakan setelah selesai pengerjaan tugas, ditanya, kamu dengar nggak tadi ada pergantian bahasa? Rata-rata responden tidak menyadarinya. Tapi kalau misalnya berganti dari laki-laki ke perempuan, biasanya pada menyadari. Kenapa? Kita kembali lagi pada kemampuan otak itu terbatas. Kalau bahasa berganti dari Inggris menjadi Jerman itu membutuhkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks daripada kita mengenali ada suara laki-laki berganti dengan suara perempuan. Suara laki-laki berganti dengan suara perempuan itu tidak membutuhkan kemampuan atensi yang sangat kompleks seperti bergantinya bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Nah, contoh dari eksperimen ini ya di sini bahwa di telinga sebelah kiri ada input yang diminta untuk diabaikan yang menyatakan bahwa the horses gallop across the field, gitu ya. Nah, kemudian pada telinga satu lagi itu adalah input yang harus diperhatikan oleh si responden yang isinya adalah President Lincoln often read by the light of the fire. Kemudian setelah mendengar dua input yang diberikan secara bersamaan ini, kemudian responden diminta untuk mengulang lagi apa kata-kata yang didengarnya, gitu ya. Nah, biasanya pembicara bisa mendengarkan atau memberikan atensi yang cukup kepada input yang memang diminta untuk diperhatikan. Nah, tapi ketika suara yang di-ignore atau yang diabaikan ini berubah, yaitu tadi berubah dari bahasa Inggris ke Jerman atau berubah dari laki ke perempuan, itu tidak semuanya bisa memperhatikan, gitu ya. Tidak semuanya bisa mengamati bahwa ada perubahan tersebut, gitu. Nah, tapi hal ini tidak berlaku kalau kita sedang berada pada situasi sosial. Misalnya lagi di pesta gitu ya, atau lagi di kafe gitu, kita ngobrol-ngobrol, terdengar tiba-tiba ada orang bilang-bilang tentang, iya loh Mbak Ira ini gini gitu ya. Saya sebagai pemilik nama Mbak Ira, gitu ya biasanya, apa tuh? Kok nama saya disebut-sebut gitu ya? Ada apa? Perhatian saya menjadi switch atau berpindah, atau saya memberikan perhatian pada pembicaraan yang berbeda daripada pembicaraan saya sebelumnya, gitu ya, karena disebutkan nama saya. Nah, hal ini disebut sebagai cocktail party effect. Nah, cocktail party effect itu adalah proses ketika kita fokus pada satu percakapan, di antara percakapan yang lain,
Dan ketika kita memberikan atensi penuh, tiba-tiba ada stimulus yang bisa menarik perhatian kita dan kita berpindah atensinya. Contoh yang paling sering adalah ya nama kita sendiri gitu ya. Nah, tapi gitu ya, ternyata ada penelitian gitu ya, bahwa yang dilakukan oleh Wood dan Cowan pada tahun 1995, sepertiga dari partisipan yang mendengar namanya pada pesan yang diabaikan itu hanya sepertiga gitu ya. Jadi 2/3-nya nggak dengar tuh gitu. Nah, penelitian Wood and Cowan ini dilakukan pada kondisi di laboratorium. Nah, artinya penelitian Wood and Cowan ini bertentangan dengan cocktail party effect tadi ya, karena di sini hanya sepertiga partisipan. Nah, tapi ternyata setelah diuji cobakan lagi, tampaknya penelitian Wood and Cowan tahun 95 ini yang menyatakan bahwa 2/3 partisipan itu enggak mendengar namanya, maka kemungkinan karena dilakukan pada lingkungan laboratorium yang sifatnya memang terbatas gitu ya. Nah, sementara kalau yang cocktail party effect itu memang sesuatu yang terjadi dalam lingkungan struktur sosial yang memang kita bisa biasa berada, sehingga memang biasanya orang mendengar ketika nama kita disebutkan gitu ya. Nah, tapi ada hal lain lagi yang dinyatakan kalau menurut Cowan, pada situasi laboratorium itu karena dia sifatnya netral dan memang membatasi sehingga orang dengan mudah bisa berkonsentrasi pada pesan yang dimintakan untuk dijawab gitu ya, sehingga nama dia sendiri jadi nggak kedengeran gitu ya. Nah, menurut kawan hal ini juga terjadi kalau misalnya pada cocktail party effect itu lebih banyak lagi kan ya yang berlomba untuk masuk ke dalam, dan ketika kita menerima banyak stimulus yang sifatnya auditory ini, tentunya kita harus olah melalui working memory. Nah, working memory ini punya keterbatasan. Kalau misalnya pada cocktail party effect itu sifatnya kompleks, nggak seperti di laboratorium, sehingga working memory juga menjadi menjadi agak overwhelmed, sehingga kalau misalnya ada nama kita disebutkan menjadi lebih mudah untuk terdistract gitu ya. Nah, hal ini juga menurut Cowan karena orang-orang dengan kapasitas working memory yang rendah itu sulit untuk menghalangi informasi yang kurang relevan. Jadi kalau misalnya dia lagi ngobrol serius, tiba-tiba ada namanya kedengeran, ini membutuhkan waktu agar dia tetap konsentrasi pada pembicaraan ini gitu ya. Membutuhkan kapasitas working memory. Itu kenapa ya kadang-kadang kita bisa bilang bahwa orang-orang yang suka gosip atau mendengar atau nguping gitu ya, walaupun dibilang nggak sengaja ngupingnya kedengeran gitu ya, nggak sengaja kedengeran itu menandakan bahwa working memory-nya sedang terbatas kapasitasnya saat itu sehingga dia bisa mendengar hal-hal lain yang tidak terkait atau tidak relevan dengan pembicaraannya dia, gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk yang biasa menguping, ternyata menguping itu menandakan bahwa kapasitas working memory yang terbatas. Bercanda. Oke. Nah, kemudian selain itu ada selective attention yang lain yang menggunakan visual, yaitu strobe effect. Ini saya yakin Anda udah tahu ya, udah mungkin dari beberapa perkuliahan sudah tahu, dari psikologi umum, dari rasanya di neuropsi juga ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba saja agar bisa menghayati. Silakan siapkan stopwatch dan alat tulis, baca petunjuknya baik-baik, dan di-pause sampai Anda siap gitu ya. Nah, pada slide berikut, tugas Anda yaitu baca warnanya bukan tulisannya. Jadi nanti Anda akan melihat tulisan berwarna, Anda silahkan membaca atau menyebutkan warnanya, bukan menyebutkan apa yang tulisan yang dibacanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak baca warnanya ini warnanya hitam, bukan
tulisannya yang dibaca ya. Nah, jika sudah siap, nanti silakan jalankan stopwatch Anda dan jalankan tugasnya secepat mungkin. Dan hentikan waktu saat Anda menyelesaikan tugas. Jadi semua warna yang ada di situ tolong dibacakan satu-satu. Siap? Baik, silakan mulai. Ya, Anda bisa mempost-nya ya, jika memang membutuhkan waktu. Sudah siap? Jika sudah siap, kita akan masuk pada lembar yang berikutnya. Juga sama, sebutkan warnanya, bukan baca tulisannya. Kalau Anda membutuhkan waktu lebih lama, silakan Anda bisa mempost videonya ya. Ya, baik. Bagaimana? Silakan dibandingkan kedua waktu yang digunakan. Yang mana yang lebih lama? Yang pertama atau yang kedua? Harusnya yang kedua yang lebih lama. Mengapa? Karena pada yang kedua ini kapasitas otak kembali diuji, gitu ya. Karena orang harus membaca warnanya, sementara biasanya pada orang dewasa dan bisa membaca akan secara otomatis membaca tulisannya, sehingga akan sulit untuk mencari ini hijau, ini merah, dan ini oranye gitu ya, karena memang yang Anda baca adalah warnanya bukan tulisannya. Nah, ini disebut sebagai Stroop effect, yaitu tugas Stroop atau Stroop task yang mengaktifasi dua pathway dalam satu waktu. Satu pathway adalah mengaktifasi warna tinta, satu lainnya lagi diaktifasi dengan membaca kata. Nah, Stroop effect ini berguna tidak hanya untuk, kalau tadi hanya untuk pembuktiannya aja ya, eksperimennya saja, tapi juga biasanya berguna bagi orang-orang yang memiliki permasalahan emosional. Mengapa? Karena dengan tugas emotional stroop effect, maka orang itu akan mengaktifasi tidak hanya dua pathway, tapi tiga pathway sekaligus. Pathway warna tinta, pathway kata-katanya, dan kemudian tulisannya, dan kemudian adalah makna dari tulisannya tersebut. Jadi orang yang memiliki masalah emosi yang kuat terhadap kata-kata yang dituliskan itu pasti akan sangat lambat menyebutkannya. Contohnya adalah, nah, terutama pada kata-kata yang berasosiasi dengan gangguan ya. Contohnya adalah orang yang fobia pada kecoa. Maka dia akan sulit menyebutkan kata hijau karena dia sudah melihat kata kecoa dan terbayang kecoa dan langsung mengaktifasi rasa fobianya. Demikian juga kata mati bagi orang yang memang sedang depresi, gitu ya. Sulit untuk menyebutkan warna ungu karena dia akan terfiksasi pada kata mati. Demikian juga seperti eating disorder dan PTSD BOM, gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya attentional bias atau atensi lebih besar daripada kata, daripada warna gitu ya, lebih besar pada makna katanya daripada warnanya. Nah, selain itu, selective attention yang lain adalah visual search atau mencari pencarian visual, di mana sang pengamat harus mencari target pada suatu visual display yang memiliki beberapa pengecoh, gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba pada exercise yang ketiga ya. Exercise yang ketiga ini sama seperti tadi, siapkan stopwatch dan alat tulis, baca petunjuknya baik-baik, dan tugasnya adalah cari X berwarna biru. Jadi nanti Anda akan menghadapi dua buah kotak, contoh dari X berwarna birunya ada di kotak yang di sebelah kiri, biasanya tulisannya A1, dan tugas Anda adalah mencari X berwarna biru pada kotak yang di sebelah kanan yang ada tulisan A2. Nah, silakan jika sudah siap Anda jalankan stopwatch Anda dan jalankan tugasnya secepat mungkin. Dan hentikan perhitungan waktu kalau udah ketemu ya. Oke, siap? Baik, silakan jalankan stopwatch-nya. Baik, kalau sudah ketemu silakan dituliskan X berapa lama yang dibutuhkan oleh Anda untuk mencari X berwarna biru. Nah,
ini part A. Kita akan masuk pada part B, juga ada 2 buah kotak seperti ini. Sama juga Anda harus mencari X berwarna biru pada kotak yang di sebelah kanan. Siap? Silakan. Ya, baik. Saya rasa Anda sudah menemukannya. Kalau misalnya memang belum, silakan diulang, habis itu dicoba lagi gitu ya, mencari berapa lamanya. Nah, pada percobaan part A, waktunya harusnya lebih sedikit daripada part B. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Nah, pada selective attention visual search ini ada 2 hal, yaitu terkait satu isolated feature, combined feature effect. Nah, di sini dikatakan bahwa lebih mudah loh menemukan objek dengan fitur yang berbeda dengan lingkungan sekitar dibandingkan dengan objek yang memiliki kesamaan fitur dengan lingkungan sekitar. Kita lihat pada kotak A1, kita harus mencari X ini, gitu ya. Sementara di kotak ini ada X juga, tapi warnanya merah dan 0 warnanya merah. Sehingga ketika kita melihat kotak yang A2, si isolated feature ini, kita secara otomatis biasanya langsung menemukan X berwarna biru ini. Kenapa? Karena nggak ada lagi pesaingnya, gitu ya, nggak ada lagi yang sama nih sama dia. Sedangkan pada part B, kita harus mencari X berwarna biru, tapi ada O berwarna biru juga, dan X berwarna merah. Jadi ada 2 intruder. Satu intruder bentuk, yaitu X berwarna merah, dan satu lagi intruder warna, yaitu O berwarna biru. Karena ada kombinasi ataupun conjunction feature ini, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencari X berwarna biru ini menjadi lebih lama. Gitu ya. Karena kita harus memisahkan satu-satu antara X berwarna biru dengan X berwarna merah, serta O berwarna biru dan O berwarna merah yang sangat mengganggu gitu ya. Nah, silakan cari. Ayo cari orang yang nggak pakai masker gitu ya. Lihat semuanya di sini udah ada sih petunjuknya. Ini nih orang yang nggak pakai masker gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda diberikan waktu, kelihatannya akan membutuhkan waktu lama. Kalau saya sih lama banget ya menemukan ini gitu ya. Kalau nggak pakai petunjuk saya nggak bisa ketemu, sulit. Nah ini adalah salah satu contoh dari selective attention visual search yang terkait dengan feature present dan feature absent effect. Apa itu feature present dan feature absent effect? Kita lihat. Lebih mudah mana menemukan O yang bergaris di bagian A ini atau O yang tidak bergaris pada bagian B? Ya. Nah, pada O yang tidak bergaris, O yang bergaris pada bagian A itu dikatakan feature present. Jadi di antara O lainnya hanya satu O yang memiliki garis, sehingga dia menjadi seperti tadi pop up, muncul lagi gitu ya dengan mudah. Sedangkan pada kotak B kita mencari O yang tidak memiliki garis di antara O banyak O yang memiliki garis. Ini dikatakan sebagai feature absent atau tidak memiliki atau kehilangan salah satu feature-nya. Gitu ya. Nah, mengapa ini menjadi sulit? Karena ternyata lebih mudah menemukan objek dengan fitur yang tampak dibandingkan objek yang tidak memiliki fitur tertentu. Hal ini sesuai dengan tema 3, yaitu kognitif kita itu lebih baik dalam memproses informasi yang positif daripada informasi yang negatif. Nah, kalau di sini apa yang positif? Positif itu adalah fitur yang tampil, sehingga prosesnya cukup bottom up. Oh, ini ada, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya negatif atau fiturnya hilang, maka itu harus dilakukan proses bottom up dan top down sekaligus. Kita harus mencari apa yang nggak ada, apa yang ada, kemudian kita ingat lagi top down-nya, oh yang nggak ada adalah yang harus bergaris yang mana ya. Itu satu persatu harus dijalankan sehingga prosesnya membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama. Nah, kemudian ya ini adalah akhir dari bagian pertama. Cukup sekian, kita lanjutkan pada bagian yang kedua.